Oke, selamat berjumpa kepada siswa-siswi sekalian. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi lanjutan mengenai jarak titik ke bidang. Ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Ya, langkah pertama kita gambar dulu kubusnya ABCDEFGH. Perhatikan ini rumus yang saya kasih sebelum pertemuan sebelumnya, bahwa kalau berbicara soal kubus kita harus tahu bahwa ada rumus diagonal bidang itu kalau panjang rusuknya 8, ya di sini panjang rusuknya 8 berarti diagonal bidangnya 8 akar 2, berarti diagonal ruangnya 8 akar 3. Jadi tergantung rusuknya berapa, rumusnya adalah A akar 2 dan A akar 3. Ini kubus ABCDEFGH, perhatikan. Panjang rusuknya 8, otomatis semua 8, panjang diagonal bidangnya pasti 8 akar 2, misalnya A ke C atau B ke G itu 8 akar 2 dan F ke H dan seterusnya. Kemudian kalau diagonal ruangnya misalnya A ke G, B ke H, D ke F, C ke E itu pasti 8 akar 3. Karena di sini kita tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Ini titik A-nya. Bidang BDE-nya kita gambar. Nah, ini bidang BDE. BDE. B ke E ini diagonal bidang. D ke E ini diagonal bidang. Kemudian B ke D ini juga diagonal bidang. Ini artinya bahwa bidang BDE ini merupakan segitiga sama sisi. Ya, karena BD itu diagonal bidang. DE diagonal bidang. BE ini juga diagonal bidang. Artinya sama-sama semua panjangnya 8 akar 2. Artinya BDE ini merupakan segitiga sama sisi. Kemudian kita perhatikan untuk mencari pusat dari bidang BDE ini, ya perhatikan karena kita menghubungkan dengan titik A, maka titik A ini ada hubungannya. Kalau kita lihat B ke D ini kan alasnya, diagonal bidang dari alas ini, alas kubus, maka karena kita tarik garis ini, kita ambil titik bantu dulu A ke C biar dia ketemu. Nah, ini ketemulah di titik ini. Ya, dia ketemu di titik ini. Ya, ada satu titik di sini. Kita tarik garis tadi ke A ke C. Nah, kemudian perhatikan bidang BDE ini kita harus tarikan satu garis untuk mewakili bidang itu. Kalau kita mau lihat kan pusatnya bidang BDE ini ada di tengah-tengah segitiga ini. Ya, di tengah-tengah ini, sehingga kita tarik satu garis dari E ke sini biar dia ada hubungannya nanti ke titik A. Ya, kita tarik satu garis untuk mewakili ini. Nah, ini. Ya. Titik ini dari A ke tengah-tengah ini, misalnya tengah-tengah ini kita kasih nama dulu O. A ke O ini merupakan perwakilan dari bidang BDE, ya. Dari bidang BDE kita tarik satu garis perwakilan sehingga menyentuh titik ini yang kita tarik titik bantu tadi dari A ke C atau diagonal bidang dari A ke C, kena di sini. Nah, sehingga nanti perhatikan ini kalau kita keluarkan, perhatikan ya. Nah, ini dia akan jadi ini, kita keluarkan A O E. Kalau kita keluarkan ini kan segitiga siku-sikunya, dan siku-siku karena dia rata di bawah. Ah, nih A O E. AO, ya perhatikan AO ini merupakan garis bantu untuk mewakili bidang BDE menuju ke A. Ya, AO ini merupakan garis bantu yang kita ambil agar bidang BDE ada hubungannya dengan titik A. Kalau misalnya kita tarik dari D ke tengah-tengah sini kan hubungan ke A-nya agak sulit. Kemudian kalau kita tarik B ke tengah-tengah ini DE, itu hubungkan ke A-nya itu agak sulit. Jadi yang paling enak itu kalau kita menghubungkan ke A, karena ini kita mau cari jarak ke A, kita ambil tengah-tengahnya dari E menuju ke ini, karena kita bisa tarik, oh diagonal ini ke sini bisa. Nih, ya. Nah, perhatikan karena ditanya A ke bidang BDE, maka yang ditanya itu nanti A ke sini. Nah, ini yang ditanya. A menuju ke bidang BDE karena EO itu mewakili BDE, berarti yang ditanya tuh ini nanti. Kita anggap bahwa garis ini kita tarik ke sana, dia siku-siku di sini. Ya.
Nah, kemudian perhatikan kita lihat AE itu kan panjang rusuknya 8. Ya, misal kita kasih nama dulu di sini P. Panjang rusuk AE itu 8. Kemudian kita mau cari AO. Nah, perhatikan AO itu kan sama dengan setengah dari AC. AC ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu kan 8 akar 2. Berarti kalau setengahnya berarti 4 akar 2. Ya. Sehingga AO-nya itu 4 akar 2. Kemudian kita mau cari OE atau EO. EO itu kan merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku AOE. Ya. Berarti kalau kita mau cari EO itu sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah AE kuadrat. Ya. 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 akar 8 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat itu berarti 32. 4 kuadrat itu 16. Akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga 16 kali 2 itu sama dengan 32 ditambah 8 kuadrat 64. Sehingga EO itu sama dengan akar 96. Kalau kita rasionalkan, akar 96 itu sama dengan akar 16 dikali 6. 16 itu akarnya adalah akar 16 itu sama dengan 4, berarti EO-nya 4 akar 6. Sehingga kita lengkapi dulu di sini. 4 akar 6. Oke. Nah, kalau sudah lengkap, kita pindahkan dulu ke halaman berikutnya. Ini gambarnya sudah lengkap ya. Kemudian perhatikan. Ini yang mau dicari kan jarak A ke P. Nanti kalau ketemu soal seperti ini, maka untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus menggunakan perbandingan luas dua segitiga dari segitiga yang sama. Maksudnya segitiganya sama, hanya penempatan alas dan tingginya yang kita bedakan. Kalau dia tegak begini, berarti alasnya itu AO, tingginya itu AE. Ya. Tapi kalau misalnya kita putar, EO ini jadi alas, E dan O ini jadi alas, otomatis kan tingginya adalah AP. Ya. Otomatis tingginya adalah AP. Sehingga kita bisa gunakan segitiga ini untuk mencari panjang AP itu dengan menggunakan perbandingan luas dua segitiga. Tapi pada segitiga yang sama. Supaya kita tidak mengubah nilainya. Langkah pertama kita pakai segitiga yang alasnya AO. Kemudian langkah kedua kita pakai segitiganya yang alasnya EO. Ya. Nih. Kalau dia luas segitiganya yang alasnya AO, berarti rumusnya adalah setengah AO alas kali tingginya AE. Kalau kita pakai segitiga yang kedua sama juga segitiga AO karena pada segitiga yang sama, tapi alasnya kita pakai EO ya. Ya, AP-nya tinggi, ini tinggi, ini AO. AP-nya itu tingginya berarti OE-nya itu alasnya. Ya. Ya, ini saya sudah ubah. Kalau alasnya OE berarti tingginya adalah AP. Ya, kita bandingkan dua segitiga ini. Setengah AO dikali AE itu sama dengan setengah OE dikali AP. Ya, ini pasti sama. Kenapa dikatakan sama? Karena ini diambil dari segitiga yang sama, hanya kita membedakan di alas. Ya, karena ini setengah ya. Setengah dikali AO-nya itu 4 akar 2 dikali AE-nya itu 8. Sama dengan setengah dikali OE-nya itu 4 akar 6. Kemudian AP-nya belum diketahui. Ini alas, ini tinggi. Kemudian yang ini alas, ya, EO, ini tinggi, PA. Perhatikan ini sama-sama punya setengah karena dia ruas kiri ruas kanan itu boleh dicoret ya. Kalau dia sama. Kemudian ini di sini ada 4, di sini juga ada 4, boleh dicoret, boleh. Karena membagi habis. Kemudian ya, karena sudah tidak ada yang sama lagi, perhatikan. Ini kalau saya turunkan maka dia akan jadi 8 akar 2. Ini akan jadi akar 6 AP. Ya, karena AP-nya yang ditanyakan maka kita tukar tempatnya. Akar 6 AP sama dengan 8 akar 2. Ya, perhatikan berarti untuk mencari AP, berarti AP itu sama dengan 8 akar 2 dibagi dengan akar 6. Ya, 8 akar 2 dibagi dengan akar 6.
Ingat, bagaimana cara merasionalkan penyebut berbentuk akar? 8 akar 2 dibagi akar 6, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Sehingga kalau kita kalikan, 8 akar 2 dikali akar 6 itu 8 akar 12. Kemudian akar 6 dikali akar 6 itu ingat, akar dikali akar, akarnya hilang. Sisalah angkanya berarti 6. Set. Oke. Akar 12 ini kita rasionalkan dulu. Akar 12 itu kan 4. Akar 4 kali 3. Berarti akar 4 itu 2. Kalau kita keluarkan akar 4 itu 2 dikali 8 berarti jadi 16. Ya. AP-nya sama dengan 16 akar 3 dibagi dengan 6. Ini kalau dibagi 2 dibagi 2. Maka dia akan jadi 16 dibagi 2 8. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 8 per 3 akar 3. Itu ya. Jadi diperhatikan bagus-bagus. Kemudian ini adalah tugas 3 untuk kalian. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik P ke bidang QST. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Terima kasih.